jangan dikira hanya sekedar amal ibadah yang mahdoh wajib-wajib saja kita bisa menambah pundi-pundi pahala. Kita sholat, ya dapat pahala untuk diri kita sendiri dan berlaku satu hari itu jemaah. Jadi kalau misalkan begini, mohon izin jemaah, kalau misalkan subuh ini jamaah berjamaah, maka pahalanya subuh tadi itu, ya kan? Pahalanya subuh tadi. Tapi kalau jamaah mengeluarkan uang di jalan Allah, baik untuk mentraktir orang, beliin sesuatu buat orang tersebut, atau membelikan apa, selama itu dipakai maka panen pahalanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu di ayat-ayat Quran surah 6 ayat 160, kalau ngomongin tentang sedekah, ini loh ganjarannya besar. Kenapa? Sedekah ganjarannya besar disebabkan begitu kita keluarkan, dia berputar, dimanfaatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini baru dibeli, harganya 1.100.000 rupiah, diambil dari uang kas saldo Masjid An-Nur. Selama itu uang kas berputar, ini dimanfaatkan. Sekali pemanfaatan, durasi berbicara dari jam 5, ini setengah 6 lebih 5 menit, 35 menit saya berbicara, dapat jamaah ilmu. Ini yang infak ke Masjid An-Nur, panen pahala semuanya. Jamaah panen pahala semuanya. Setiap kali ini dipakai, baru satu kali pemakaian, 35 menit durasinya, saya ceramah, jamaah dapat manfaatnya. Itu yang sedekah, ngumpul di Masjid An-Nur, panen pahala semuanya. Jadi jangan dikira, mohon izin jamaah, jangan dikira nanti nek wes rusak udah gak dapat lagi pahalanya. Enggak. Sekalipun kalaulah ini rusak jamaah, dulu waktu ini masih hidup, ini telah pernah memberikan ilmu kepada jamaah sekalian. Maka selama ilmu itu nempel, selama itu pula lah panen pahala kepada yang mengamalkan. Itu jamaah sekalian. Jadi sejatinya hadirin jamaah sekalian, harta makin cepat diputar, makin baik di dalam pemanfaatan, apalagi makin besar pahala yang Allah lipat gandakan. Kalau semakin lama ditahan-tahan, harta itu hanya mengendap dan belum bereaksi apa-apa, belum mendatangkan pahala kecuali terhadap apa? Orang yang mengeluarkan sudah dapat pahala. Orang bersedekah, berinfak, masukin kotak infak, belum, udah dapat pahala. Yang sedekah udah dapat pahala. Tapi pemanfaatannya menjadi tanggung jawab pengelola. Selama belum diputarkan, itu belum bergerak lebih besar. Sekali lagi jemaah, belum bergerak lebih besar. Tapi yang sedekah udah dapat pahala belum? Sudah. Sedekah sudah dapat pahala. Dalilnya Quran surah Al-An'am ayat 160, Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 261, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Orang sedekah langsung dapat pahala 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau lipatan yang tak terhingga. Tapi begitu jamaah sekalian nanti uang sudah terkumpul, diputar, itulah lebih besar lagi manfaatnya. Maka jamaah sekalian, mohon izin, bukan hanya sekedar ketika ini hidup panen pahala, juk nek wes mati ikine rusak ra entuk pahala, enggak. Tapi selama ini mik hidup memberikan ceramah, jamaah dapat ilmu, ini orang yang sedekah di Masjid An-Nur panen pahala atas apa yang dilakukan oleh mik ini. Begitu seterusnya jemaah, yang bersedekah karpet, yang bersedekah mimbar, yang bersedekah semen, cat, tembok, yang bersedekah sound system, yang bersedekah itu rumah wakaf, rumah yang di sebelah, lampu, semua elemennya panen pahala. Sekalipun jemaah, mohon maaf, kalau misalnya ternyata Masjid An-Nur Seruni Kota, qadarullah mau dipindah, dan ini lokasinya sudah tidak digunakan untuk sholat lagi, orang yang telah pernah sedekah di sini tetap panen pahala. Kenapa? Karena selama digunakan banyak orang hadir, dapat ilmu, dapat manfaat, itu panen pahalanya ke sana.
Maka jemaah ibadah gak cuma sekedar puasa. Puasa ya buat jemaah doang. Saya tahu nggak jemaah lagi puasa atau enggak? Nggak tahu. Apa ciri-cirinya? Kalau saya sholat kan kita ketahuan jemaah. Allahu Akbar. Oh, dia lagi bersedekah dengan kalimat takbir di awal. Berarti tandanya dia sedang sholat. Lah kalau lagi puasa, ketahuan nggak? Nggak ketahuan. Siapa tahu tadi habis Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ada nasi masih nyempil 2 butir di sini, mak geleget. Kira-kira batal nggak puasanya? Fix batal. Batal jemaah. Udah selesai sholat, masih nasi nyempil di sini. Wah, pelatan ini. Geleget. Batal puasanya. Saya tahu nggak jemaah udah batal puasanya? Nggak tahu. Maka puasa itu ya buat diri sendiri. Pahalanya ya buat diri sendiri. Siapa yang tahu orang lagi puasa apa enggak? Ya kita sama-sama nggak tahu. Hadirin jamaah sekalian, itu puasa. Sholat ya buat diri sendiri juga. Ada orang, Mas, nyun sewu niki duite kula 10 yuto nggih. Kagem apa niki kagem genteni salate kula mboten salat 10 tahun, sak tahun sak yuto tolong diganteni salate kula. Ada kayak gitu? Enggak ada Ibunda. Salat tuh enggak bisa digantiin. Tolong ya aku diwakilin salatnya, enggak bisa. Salat itu tanggung jawab sendiri, puasa tanggung jawab sendiri. Tapi bersedekah itu loyalitas yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Maka back to the topic, akhir babak kedua di awal dan menjelang akhir dari bulan Ramadan ini, jamaah, tidak ada hari tanpa bersedekah. Kalau bisa punyalah tagline dalam hidup, berbelanja sesering bersedekah. Jadi kalau kita belanja satu keperluan, kalau bisa kita mengeluarkan sedekah juga dengan nominal yang semampu kita, seikhlas kita, dan mudah-mudahan karena sedekah itu menghantarkan kita kebaikan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu riwayat yang mengatakan seseorang akan berada di naungan sedekahnya masing-masing. Salah satunya hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sab'atul yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dapat naungan di mana tiada naungan kecuali naungannya Allah. Singkatnya IPHSZSMI, imam yang adil. P, pemuda yang terikat dengan masjid. H, hati yang terpaut dan suka sekali dengan masjid untuk memakmurkan masjid. S, saling mencintai, saling membenci karena Allah. Z, zina dijauhi olehnya. S, bersedekah. M, mata yang dia takut menangis karena azab Allah SWT. Semoga kita termasuk golongan yang keenam, yaitu golongan yang bersedekah. Dengan sedekah itu besok kita akan berada di naungan sedekah kita masing-masing.